Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delil Khairat di Kuala Lumpur. Hari ini hari Kamis 26 Maret 2020. Kami di Malaysia baru saja menyelesaikan hari ke-9 dari lockdown yang telah dimulai sejak 18 Maret yang lalu. Pada update kemarin tidak banyak statistik yang saya sampaikan. Update saya kemarin lebih emosional karena ada beberapa kejadian. Tetapi hari ini saya akan kembali banyak membahas statistik COVID-19 Malaysia. Um, Hari ini hari ke-9 lockdown, terjadi rekor baru kenaikan case confirm positif baru dalam satu hari, yaitu sebesar 235. Ini paling tinggi dalam 12 hari terakhir. Sebelumnya yang tertinggi adalah 212, sebelumnya lagi 191, sekarang 235. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah case positif di Malaysia sekarang adalah 2031 orang yang sedang dirawat aktif di rumah sakit sebanyak 1.793, yang sembuh adalah 215, dan yang wafat 23 orang total. Jadi ada tambahan 4 wafat hari ini. Yang berada di dalam ICU atau di Malaysia disebut sebagai unit rawatan rapi sebanyak 45 orang, dan 32 orang diantaranya harus dibantu dengan ventilator atau alat bantu pernafasan. Jadi ini membuktikan bahwa kenaikan jumlah confirm positif Malaysia masih sangat tinggi. Oleh karena itu rasanya tepat sekali keputusan yang diambil kemarin oleh pemerintah Malaysia untuk memperpanjang masa lockdown atau PKP, perintah kawalan pergerakan ini, yang semula hanya 2 pekan ditambah 2 pekan lagi sehingga nanti akan berakhir pada 14 April 2020. Um, dan yang menarik adalah hari ini Majelis Keselamatan Negara mengeluarkan satu grafik yang saya rasa cukup bagus, memperlihatkan bagaimana grafik kenaikan uh, confirm positif di Malaysia. Nggak tahu apakah bisa terlihat, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, ini grafik dari tanggal 11 Maret hingga hari ini 26 Maret. Jadi Anda bisa lihat betapa kenaikannya masih sangat steady, terus menanjak, sehingga sangat bisa difahami apabila pemerintah Malaysia terus memantau dengan ketat, lalu melakukan pengetatan kebijakan, aturan-aturan terkait dengan apa namanya, dengan lockdown kali ini. Um, Data yang menarik lagi barangkali adalah ya, ini dari update dari press conference, um, press conference dari Kementerian Kesehatan, dari Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan, bahwa um, sejauh ini sudah 80 orang tenaga kesehatan di Malaysia yang terinfeksi COVID-19, jadi positif. Yang paling menarik adalah bahwa ada satu hospital yang punya confirm positif sangat tinggi, yaitu 39 orang tenaga kesehatan di hospital itu semuanya confirm positif, yaitu Hospital Teluk Intan. Kalau saya tidak salah baca tadi, hospital ini sudah dihentikan sama sekali kegiatannya. Uh, tapi pemerintah menyatakan bahwa ke-80 orang ini terjangkit atau terinfeksi COVID-19 bukanlah karena kecuaian. Kecuaian itu apa ya? Kecerobohan ketika bertugas di garis depan berhadapan dengan para pasien. Tapi mereka punya histori, apakah kembali dari daerah terjangkit dari luar,
atau punya kontak dekat dengan orang yang telah terinfeksi. Termasuk juga yang dari Hospital Teluk Intan 39 orang ini tidak karena kecerobohan mereka dalam bekerja, tetapi karena mereka ternyata pada tanggal 3 dan 7 Maret 2020 bulan ini mereka menghadiri pernikahan, pesta pernikahan di Bangi dan Putrajaya. Dan disitulah mereka terinfeksi karena rupanya di pernikahan itu hadir pula beberapa orang yang menghadiri istimewa akbar jamaah tablik beberapa hari sebelumnya di Masjid Jami Sri Petaling. Jadi itu informasi yang cukup signifikan yang terjadi hari ini disampaikan oleh pemerintah Malaysia. Um, Kalau Anda lihat di statistik dunia juga menarik sebenarnya karena saat ini kalau dilihat dari peringkat the big five negara dunia yang berdasarkan jumlah kasus positif confirm positif, Cina memang masih teratas dengan 81 ribu kasus confirm positif, tetapi Italia dekat sekali 74 ribu. Dan Amerika Serikat saat ini merupakan impian terbaru karena sudah mencapai 65 ribu. Sementara dari jumlah kematian yang paling tinggi adalah justru Italia. Peringkat 4 untuk jumlah confirm case adalah Spanyol dan Jerman. Dan Iran saat ini justru berada di peringkat ke-6. Itu beberapa statistik yang cukup menarik menurut saya. Jadi informasi lain yang juga diterima baru saja malam ini adalah ternyata malam ini pemerintah Malaysia mengadakan rapat intensif lagi terkait dengan perkembangan terakhir dari coronavirus, perintah kawalan pergerakan. Dan rapat malam ini yang dipimpin oleh Menteri Kanan Pertahanan dihadiri berbagai unsur seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian dan Tentara Angkatan Tentara Malaysia menghasilkan keputusan yang cukup penting terkait dengan dua kampung di negara bagian Johor Bahru. Jadi di Kementerian Kesehatan telah mengesahkan bahwa ada 83 positif COVID-19 di daerah Kluang, Johor. Dan 61 dari 83 ini berasal dari dua kampung, yaitu kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid. Nah, karena banyaknya kasus positif di kedua kampung ini, pemerintah baru saja memutuskan untuk menerapkan apa yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan diperketat. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau dalam bahasa Inggris Enhanced Movement Control Order di dua kampung itu, di kampung Datuk Ibrahim Masjid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Masjid. Perintah pengetatan lockdown ini akan melibatkan 3.570 orang penduduk di sana yang berasal dari 650 keluarga, dan perintah itu akan mulai efektif mulai tengah malam ini pukul 00.27 Maret 2020 hingga nanti 9 April 2020. Jadi apa bentuk dari pengetatan itu? Jadi pengetatan yang dimaksud adalah ada beberapa poin di sini. Yang pertama bahwa semua penduduk lokal tempatan ataupun pelawat ataupun pengunjung yang telah berada di kedua kampung itu tidak dibenarkan keluar sama sekali sepanjang masa hingga 9 April ini. Jadi mereka harus stay di situ, baik penduduk maupun pengunjung. Kemudian yang bukan merupakan penduduk tempatan, bukan penduduk di sana, dan pelawat tidak dibenarkan masuk ke kedua kawasan tersebut.
Jadi yang sudah di dalam tidak boleh keluar, tidak ada siapapun yang bukan penduduk dan pelawat tidak boleh masuk. Jadi yang masuk ya, tapi penduduk sepertinya boleh masuk nih. Semua aktivitas perniagaan, perdagangan, ekonomi dihentikan. Makanan asas, makanan dasar, makanan asas yang mencukupi untuk tempo 14 hari itu akan dibekalkan kepada semua penduduk tempatan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi makanan akan dijamin oleh pemerintah selama 14 hari enhance movement control order itu. Kemudian uh, medical base atau pangkalan perubatan akan dibuka di kawasan tersebut. Kemudian semua laluan keluar masuk kawasan itu akan ditutup, ya. Dan untuk memastikan pematuhan perintah ini, maka Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), dan Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA akan mengawal ke seluruh kawasan yang dilakukan pengetatan tersebut. Kemudian juga diberikan bahwa apabila penduduk di kawasan yang terdampak itu memerlukan bantuan, ada hotline yang diberikan di sini. Jadi itu perkembangan yang cukup menarik. Jadi terlihat betapa pemerintah Malaysia melakukan monitoring yang sangat ketat di seluruh Malaysia. Bahkan sehingga keluarlah hari ini keputusan cukup signifikan, di mana untuk area tertentu yang jumlah terinfeksi terlalu banyak, terlalu besar dibandingkan jumlah penduduk dan ditakutkan akan membahayakan orang di sekitarnya, justru dilakukan pengetatan lockdown. Jadi lebih ketat daripada area lain di seluruh Malaysia. Kemudian hari ini juga Menteri Kanan Pertahanan mengadakan sidang media atau press conference. Beberapa item yang menarik, barangkali yang pertama bahwa pematuhan perintah cukup tinggi, 95%. Kemudian mulai kemarin dilaporkan bahwa pemerintah sudah memulai memperketat penjagaan. Semula penjagaan lebih bersifat persuasif, jadi orang yang kedapatan melanggar ketentuan lockdown ini hanya diberikan masukan, diberikan nasihat untuk tidak melakukannya lagi dan dilepaskan, dipersilakan pulang. Tapi mulai kemarin kepolisian dibantu dengan ATM, tentara, rela, dan auxiliary police sudah melakukan penangkapan. Dan sehari kemarin ada 110 penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mereka yang ingkar PKP, yang melanggar, dan mereka semua sekarang sudah berada di dalam tahanan untuk diproses lebih lanjut. Sehari kemarin saja pemeriksaan telah dilakukan atas 163.487 kendaraan. Jadi di 1.719 titik kepolisian melakukan roadblocks. Kemudian juga proses penyemprotan terus dilakukan oleh bomba, oleh pemadam kebakaran, tentara Malaysia, Kementerian Kesehatan, kepolisian di tempat-tempat yang berisiko tinggi, mungkin yang red zone. Kemudian juga kepolisian akan diberi alat pengesan suhu, jadi pengukur temperatur. Pemerintah juga akan secara percuma, maksudnya gratis, membagikan topeng muka, masker kepada para frontliners, para petugas kesehatan, dan juga 8,3 juta rakyat Malaysia. Itu akan masih menunggu datangnya stok dari luar negeri, begitu kata Menteri hari ini. Kemudian secara nasional pemerintah Malaysia juga membuka tabung COVID-19. Jadi rekening untuk rakyat menyumbangkan uangnya untuk upaya pemberantasan wabah.
Dan per hari ini sudah terkumpul 8 juta ringgit Malaysia. Jadi kurang lebih 8 juta ringgit Malaysia mungkin sekitar 30 miliar rupiah kurang lebih. Ya itu barangkali ya. Eh, Ketua Polis Negara juga memberi jaminan tidak akan ada roadblock bagi kendaraan pengantar makanan. Kami memang yang terkurung di rumah juga merasa bahwa servis pengantar makanan online dari GrabFood, Foodpanda dan sebagainya berjalan sangat efisien saat ini. Jadi banyak petugas, artinya driver atau baik yang bersepeda motor maupun bermobil yang berkeliaran di luar mengantar makanan atau kebutuhan apapun ke masyarakat yang sedang berada di rumah masing-masing. Hari ini misalnya eh, eh, anak sulung saya yang biasa tinggal di apartemen mahasiswa di seberang kampusnya, sekitar 60 kilometer dari rumah, ternyata dia ketinggalan retainer giginya yang harus dia pasang dan bisa diantar oleh Grab, jadi cukup efisien. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa Kementerian Luar Negeri sedang mengkaji SOP untuk mempermudah dalam rangka memulangkan warga negara Malaysia yang masih stranded, masih uh, terkurung di negara-negara lain. Masih banyak ternyata jumlahnya. Uh, Hari ini juga dari Kementerian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga mengeluarkan edaran yang intinya adalah menganjurkan atau seluruh rakyat untuk melaksanakan sholat hajat serentak esok hari, hari Jumat, di rumah masing-masing selepas sholat zuhur. Jadi untuk memohon berdoa kepada Allah, semoga cepat diangkat cobaan wabah coronavirus ini. Ya, kemarin saya lupa mengupdate bahwa yang menarik juga dari pidato Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kemarin ketika beliau mengumumkan perpanjangan lockdown untuk 2 pekan selanjutnya hingga 14 April adalah pidato beliau um, diakhiri dengan doa yang beliau pimpin sendiri. Mengajak rakyat Malaysia berdoa kepada Allah, banyak doa untuk mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar segera dilepaskan dari apa namanya cobaan ini. Sama dengan video yang saya terima juga kemarin, Sultan Brunei Darussalam juga secara tegas meminta rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar mendapatkan pertolongan lepas dari wabah ini. Itu barangkali. Oh, masih ada beberapa update yang juga penting kayaknya hari ini bahwa uh, hari ini ternyata ada 7 orang staf istana kerajaan Malaysia positif corona, masih sedang teliti sejarahnya kenapa mereka bisa terinfeksi. Oleh karena itu, yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah dan Permaisuri saat ini mulai menjalankan karantina selama 14 hari ke depan. Kedua, beliau telah melakukan tes dan hasilnya negatif. Kemudian juga pengumuman hari ini Perdana Menteri dan para minister dan deputy minister di kabinet menyumbangkan 2 bulan gajinya untuk tabung COVID-19. Jadi 2 bulan gaji mereka sumbangkan. Jadi ya saya rasa memang kehidupan mereka tentu tidak tergantung pada gaji bulanan mereka. Uh, yang menarik lagi adalah pemerintah Malaysia saat ini mulai pula memperhatikan kondisi psikologis rakyatnya. Tentu saja berdiam diri di rumah untuk waktu yang lama berhari-hari tentu juga akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Maka Kementerian
eh, eh, Kesehatan Malaysia sudah bekerja sama dengan Mercy Malaysia, sudah membuka hotline khusus untuk dukungan psikologis atau kejiwaan. Jadi rakyat atau penduduk yang punya masalah kejiwaan untuk diri sendiri atau anggota keluarganya eh, dapat menghubungi nomor tersebut dan dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Em, itu yang ada di catatan saya hari ini. Apa namanya, kami bisa melihat di Malaysia memang selalu ada perkembangan dari hari ke hari. Terlihat sekali pemerintah melakukan pengetatan pemantauan yang betul-betul fokus sehingga selalu ada tambahan kebijakan disesuaikan dengan tuntutan kondisi di lapangan. Sementara itu hari ini juga ada update dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia juga sudah mulai mendata rakyat Malaysia rakyat Indonesia WNI di Malaysia yang terutama yang memiliki masalah terkait dengan dengan lockdownnya, diberlakukan lockdown ini. Eh, Misalnya terkait dengan visa, paspor, tidak ada susah akses makanan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Kemudian komunitas-komunitas NGO-NGO Indonesia yang juga berada di Malaysia juga sudah mulai bergerak mendeteksi, mengidentifikasi WNI yang memerlukan bantuan dan mencoba membantu semampu mereka. Barangkali itu saja update saya hari ini. Saya akan bahas lebih lanjut, lebih detail mengenai kondisi WNI di Malaysia mungkin pada edisi update berikutnya karena ini sudah lebih dari 20 menit saya bicara sendiri. Eh, Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita perdekatkan diri kita ke Sang Pencipta, mohon bantuan uh, uh, Sang Pencipta untuk melepaskan kita dari cobaan ini. Di samping itu kita melakukan kontribusi yang kita bisa, tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, menjaga kebersihan, dan juga melihat kiri kanan apabila ada tetangga jiran kita yang membutuhkan bantuan karena inilah saatnya di saat-saat sulit ini kita ikatan sosial kita harus kita tingkatkan. Semoga kita semua bisa melalui uh, uh, hari-hari sulit ini ke depan, insyaallah. Baik, stay at home and see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.